Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ya, malam Mas Gibran. oke. Ya, selamat malam teman-teman semua. Sekali lagi saya perkenalkan diri dulu. Nih mungkin ada yang baru masuk ya. Perkenalkan nama saya Gibran. Teman-teman boleh panggil saya Mas Gibran atau mungkin Bang Gibran. Bebas aja sih ya manggilnya. Yang penting jangan panggil Om ya. Oke. Karena saya masih seumuran dengan kalian semua sepertinya di sini. Waduh, ada yang denger lagu tuh. Oke, malam hari ini kita akan belajar ya. Kita akan bimbingan bersama dengan guru favorit kalian atau mungkin dosen favorit kalian ya. Pak Diki. Iya, betul sekali. Ada Pak Diki di sini. Pak Diki. Ya. Ada Pak Diki. Halo Pak Diki. Yang ulang tahun nih Mas. Iya betul. Aduh, Pak, jangan dibocorin dong Pak. Jadi saya jadi nggak enak nih. Aduh, gimana ya Pak ya? Selamat ulang tahun Mas Gibran. Terima kasih Pak Diki atas ucapannya Pak Diki. Aduh, jadi gak enak nih. Tahun Bang Gibran. Iya, terima kasih atas ucapannya ya. Tadi siapa tuh saya belum melihat. Iya, Banyak terima umur kasih. Mas Gibran. Amin. Amin. Nenteng jodoh Mas. Amin. 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 Mas Gibran nggak ada yang nyantol gitu di sini? Enggak ada sih Pak sepertinya Pak ya. Belum ada Pak. Oh belum. Tolonglah, iya Pak. Belum ya. Tuh ada yang batuk-batuk bisa. Itu kayaknya. batuk-batuk kenapa tuh ya? Keselak apa gimana? Oh, gimana? Kenapa tuh batuk-batuk tuh? Yes, tuh. Selamat ulang tahun. Iya, terima kasih ucapannya. Siapa tuh yang ucapannya ya? Terima kasih. Traktirnya katanya tuh. Waduh, traktirnya enggak tuh. Iya, terima kasih ucapannya teman-teman semua. Traktirannya Mas. Kayak jauh sih kita sih. Kalau deket mungkin saya traktir. Ya. Traktirannya kuota aja Mas. Waduh. Bisa begitu ya? Bisa begitu ya? Transfer juga boleh. Takdirannya. Ada teman-teman semua, aduh banyak lawak di sini sepertinya ya malam hari ini nih. Kita peserta berapa Mas Gib? Ada 240-an Pak. 240-an dan sebenarnya kita sudah bisa mulai sih Pak. Ayo. Bebas sih. Bapak boleh langsung share screen aja sih Pak. Saya udah jadikan. Oh maaf sebentar. Saya mute all dulu ya teman-teman ya. Maaf. Pak Diki boleh di unmute. Pak Diki sudah boleh di unmute karena saya sudah bisa ask to unmute. Oke, baik. Terima kasih Pak Diki. Sudah muncul slide saya? Sudah dong Pak. Ih, Bapak lagi di mana sih Pak? Di rumah ya Pak? Di rumah. Siap. Baik, kalau seperti itu. Mungkin teman-teman Pak Diki nggak usah perkenalkan diri lah ya. Udah kenal semua kan ya Pak Diki ya? Ya, udah kenal Ini ya. Pak Diki dari Unjani Cimahi ya, Bandung. Oke, baik. Mungkin kalau seperti itu Pak Diki langsung kita mulai aja Pak. Karena mereka sudah pada langsung mulai aja lah kayak gitu ya. Oke, siap. Baik kalau seperti itu. Terima kasih Pak Diki. Mungkin langsung aja ke nomor 1 Pak Diki. Oke, ini 1 menit dari sekarang teman-teman ya. Kita langsung bahas soalnya. Oke. Gimana Pak kabar Pak malam hari ini Pak? Sehat Pak ya? Baik dong. Baik ya. Pusing. PPKM mulu. Waduh. Tersesat sekali Anda. Oke. Yuk mungkin teman-teman saudara yang bisa menjawab belum nih kira-kira nih. Kok mohon maaf nih ada yang jawab G. Jauh bener. Ya, G itu jauh. G itu dekat sama B. Dekat sama B ya, biasanya typo nih Pak. Oke, masih ada waktu 15 detik lagi teman-teman. Jangan terburu-buru, santai aja. Karena Pak Diki juga nggak bakal kemana-mana, akan menjelaskan, tenang aja. Teman-teman boleh dong nih kita kasih pembahasan nih teman-teman sendiri. Ada yang jawab B, D, C. Oke, mungkin boleh di kolom chat alasannya kenapa. Ya Pak, ada B, ada D, sama ada C.
Ayo, mungkin boleh teman-teman kasih penjelasan kepada saya atau mungkin on mic boleh langsung kepada Pak Diki. Nanti kita bahas bareng-bareng. Iya, ayo. Ayo dong teman-teman dong. Kita langsung membahas soalnya nih. Ayo ada yang Oke, maaf karena saya unmute Al ya tadi ya. Oke. Sudah boleh teman-teman? Ayo. Kenapa jawabannya B? Kenapa jawabannya C? Kenapa jawabannya D? Oke Pak, saya bacakan satu dulu nih Pak. Dari Kak Wiwi atau Ibu Wiwi. D, karena pas ventilasi dada nggak mengembang. Jadi kemungkinan ada sumbatan jalan nafas. Itu yang jawabannya D nih Pak Diki. Oke, siap. Ada C sama ada B. Boleh perwakilan satu orang satu aja. Ayo, saya juga pengen tahu nih. Kenapa sih teman-teman jawabannya B? Kenapa sih jawabannya C gitu kan? Siapa nih memberikan alasan? Yuk, nggak apa-apa di kolom chat aja. Ayo biar seru, biar inget gitu. Biar ingat, betul banget Pak. Betul banget. Jangan cuma ikut-ikutan ya sama teman-temannya nih. Ya. Oke, kata Kak Adi, jawaban saya A. Oh ada A juga nih Pak. Karena jika lakukan RJP, tidak ada pengembangan, dada berarti udara tidak masuk ke paru-paru. Makanya dipasang OPA biar ventilasi masuk. Oke, terima kasih Mas Adi. Nah, ini jawaban dari B, Kak Rosanti. Atau Ibu Rosanti. Karena setelah siklus 3 dan ventilasi 2, kali selanjutnya cek nadi. Oke, siap. Ini dari Kak Maria. Bukan jalan nafas karena ventilasi pada bagian dada tidak mengembang. Dan karena sudah di RJP, sudah diberikan siklus 3. Oke. B, Kak, karena sesudah ventilasi, lakukan cek nadi karotis, Kak. Oke, C karena DR ABC. Oke. B karena habis diberikan ventilasi cek nadi karotis. Wah, ini sepertinya sama semua sih, Pak. Jadi bagaimana nih, Pak? Kita bahas ya. Boleh, Pak. Silakan. Oke, baik teman-teman. Ini soalnya adalah procedural knowledge ya, atau prosedur implementasi keperawatan ya terkait dengan RJP. Ini kata kuncinya adalah perawat langsung melakukan RJP pada siklus ketiga ya. Pada siklus ketiga dada tidak mengembang saat diberikan ventilasi kedua. Jadi RJP itu kan sebenarnya 2 menit nih. Ya, 2 menit. Ini anggap garis ini adalah 2 menit. Oke. Oke, 2 menit ini kita bagi berapa siklus dalam 2 menit? Dibagi menjadi 5 siklus ya. 30/2. Siklus pertama. 30/2 siklus kedua. 30/2 siklus ketiga. 30/2 siklus keempat. 30/2 siklus kelima. Selesai. Tadi ada yang jawab kalau RJP itu 3 siklus, bukan. RJP itu 5 siklus dalam 2 menitnya, bukan 3 siklus. Ya, 5 siklus, 30/2 sebanyak 5 kali. Sekarang kita lihat pada siklus ketiga di sini. Pada siklus ketiga, dada tidak mengembang saat diberikan ventilasi kedua. Ya, berarti ini kan, yang di sini kan, yang 2 ventilasi ini kan, yang ke-1 dia mengembang. Yang kedua, dia tidak mengembang. Benar, kata kuncinya gitu. Selanjutnya ngapain? Airway. Ingat, ya. Di sini C 30 itu sirkulasi, kompresi, 2 itu adalah breathing. Ingat konsepnya adalah D, R, S, C, A, B. Ya. Ini CB doang. C ke A dulu. Ya, buka jalan nafas dulu baru berikan ventilasi 2 kali. Nah, kalau ini ya sudah 30 kali, kemudian diberikan ventilasi 2 kali, yang pertamanya dia mengembang, yang keduanya dia tidak mengembang. Setelah itu ngapain? Di sini tidak ada cek airway. No. Tetapi apa? Kita langsung ke kompresi.
Tetapi nanti pada siklus keempat, sebelum diberikan 2 ini lagi, kita harus cek airway dulu. Kenapa? Karena ya di yang 2 yang tadi, di sini dia tidak mengembang. Tetapi bukan di sini cek airway-nya, bukan. Tetapi di sini adalah kompresi dulu 30 kali, baru setelah itu adalah airway. Jadi jawabannya adalah C. Mantap ya Pak, berarti jawabannya menurut adalah yang C ya. Oke, alhamdulillah benar. Iya, saya tahu teman-teman pasti ada yang salah dan juga ada yang benar. Yang salah nggak apa-apa, dipahami lagi ya, biar lebih dalam. Oke, sudah jelas nomor 1. Mungkin ada yang ingin bertanya sama Pak Diki, boleh banget. Kalau ada yang masih kurang paham atau masih ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan langsung. Langsung ditanyakan. Oke. Konsepnya bukan DRS ABC ya, tetapi DRS CAB. D-nya adalah danger, R-nya adalah respon, S-nya adalah sistem emergency atau code blue atau call for help. Kemudian C-nya adalah sirkulasi, A-nya airway, dan B-nya adalah breathing. Ya, bukan ABC, tapi CAB pada pasien yang tidak ada respon. Oke, baik Pak, izin ya Pak. Maaf ya Pak, saya sanggah sedikit aja nih Pak, sedikit aja. Boleh. Oke, untuk teman-teman yang baru masuk, saya ingin bertanya, apakah teman-teman sudah mengerjakan tryout yang sudah kami berikan di dalam grup? Kalau sudah, atau mungkin ada yang dikerjakan, Mas. Oke, belum kalau selesai. Oke, izin lagi maaf. Ya, oke. Kalau belum, dikerjakan nanti teman-teman setelah ini ya, karena jam 23.59 atau jam 12 kurang 1 menit itu akan ditutup. Kalau misalkan teman-teman mengerjakan jam 12, itu tidak bisa diterima lagi ya. Oke? Linknya mana? Ada di grup teman-teman semuanya karena kami sudah kirimkan. Oke, baik. Pak, saya lanjut lagi ya, Pak. Izin, Pak. Tadi ada yang ngomong gini, Pak. Apakah di siklus kedua juga demikian? Oke. Ini kalau siklus kedua ya 30/2. Nah, pada siklus pertama itu 30 airway dulu baru 2. Nah, kalau misalnya ini wajib nih A-nya nih. Di sini wajib di siklus pertama. Sebelum 2 itu airway-nya wajib diperiksa ya. Tetapi ketika misalnya dalam pemberian 2 ventilasi di siklus pertama dadanya mengembang, di sini nggak usah. Ya, di sini nggak usah. Kecuali pada saat pemberian yang pertama dia tidak mengembang, ya kita cek airway. Gitu. Siap. Baik. Seperti itu ya. Baik, terima kasih. Sudah terjawab ya tadi ya. Kak siapa tadi nanya nih? Kak Sandi Satria sudah terjawab ya. Oke, baik. Kalau seperti itu, boleh kita lanjut lagi ke nomor 2, teman-teman? Bisa? Oke. Boleh lanjut lagi, Pak, ke nomor 2. Oke. Mantap. Ini nomor 2, teman-teman. 1 menit lagi dari sekarang. Iya, teman-teman ya. Link TO sudah ada di grup ya. Oke, tadi ada kecelakaan. Tenang teman-teman, masih ada waktu 20 detik lagi. Jangan terburu-buru ya. Ini kalau saya lihat di kolom chat. Oke. Ada yang jawab D, E, D. Oke. Ada A juga. Ada yang jawab E, Pak. Kemungkinan pasiennya FR. Costa, flail chest. Oke, itu yang E ya. Oke, mungkin ada lagi yang lain? Ada A, ada B, ada D. ABD ya. ABD, betul Pak. Oke. A, B, D. D. ABD, anak buah Pak Diki ya. Nah, bisa ya. Bisa ya. Jawab kita udah habis 1 menit. Sudah 1 menit? Oke. Oke. Sekarang sudah nggak musim penjelasan dari itu ya. Dari mereka 1 orang, nggak ada ya? Sebenarnya masih musim sih Pak, tapi kayaknya mereka masih pada malu-malu nih Pak sepertinya. Okay. Ini ada juga D, Kak, karena terdapat jejas di dada.
Oke. Oke, karena ada jejas di jawaban D. Oke, siap. Terima kasih. Baik. Oke. Kita bahas ya. Boleh, Pak. Oke, kita bahas. Yang pertama adalah di sini kata kuncinya adalah ada jejas di dada. Ingat, kalau jejas di dada itu kasusnya banyak banget. Ya, yang sering keluar adalah yang pertama apa tuh? Tension pneumotoraks. Ya, jejas di dada juga bisa open pneumotoraks. Bisa juga hematotoraks. Bisa juga tamponade jantung. Bisa juga flail chest. Nah, semuanya ini ada jejas di dada. Tapi apa yang membedakan? Yang pertama ya, ini pendek dan dangkal. Ingat nih, pendek dan dangkal. Berarti pasiennya tidak bisa mengembang secara sempurna tuh, ya. Kemudian gerakan paradoksal nih. Napas paradoksal. Ini ciri khas banget pada pasien yang flail chest. Ingat, semua ini ada jejas di dada. Tetapi semua ini juga mempunyai ciri khas. Ketika di situ ada napas paradoksal, berarti itu merupakan tanda khas dari flail chest. Apalagi pasiennya ini napasnya pendek dan dangkal. Kemudian meringis saat bernapas. Ingat ya, meringis pada saat bernafas. Kenapa dia nyeri? Kemudian dia tidak bisa mengembangkan dada secara maksimal. Kenapa? Karena di atasnya ada patahan tulang gitu, yang bisa ngedorong ke jaringan parunya. Jadi makanya dia sakit. Kemudian apa yang harus dilakukan pada flail chest? Pada flail chest itu, yang pertama, terapi oksigen konsentrasi tinggi. Satu. Setelah lakukan ini, berikan analgetik. Setelah ini, mulailah persiapan torakotomi, pembedahan. Gitu. Nah, kalau sesuai dengan ini, apa dong? Yang ini dong, terapi oksigen konsentrasi tinggi. Nih. Itu. Ya. Jadi jawabannya adalah kita berikan dulu non-thread breathing mask 10 liter per menit, kemudian baru lakukan pemberian analgetik opoid ya yang kelas tinggi. Supaya apa? Supaya dia bisa bernafas dengan dengan sempurna, dengan mengembang dengan baik. Karena dia itu kenapa bisa dangkal, kenapa bisa turun saturasi oksigennya, gara-gara dia tidak mengembangkan paru secara sempurna. Kenapa? Karena paru-parunya itu kalau dikembangin secara sempurna, si patahan dari tulangnya itu bisa menggores, makanya dia bisa sakit. Gitu. Itu yang tahap yang kedua. Siap. Ya. Oke. Baik. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan teman-teman? Ya, boleh. Jadi jawabannya benar adalah yang A, Pak ya? Ya, jawabannya adalah yang A. Ada yang A ya, jawabannya sudah jelas teman-teman ya. Untuk yang D tadi ada banyak banget yang D. Nah, iya, yang Pak, banyak yang D, Pak. Ya, yang D itu kalian jangan terkecoh dengan jejas di dada. Kalau needle thoracosintesis itu ditujukan untuk pasien yang mengalami tension pneumotoraks. Tension pneumotoraks itu apa? Jejas di dada, deviasi trakea, pengembangan dada tidak simetris. Yang mengalami tension dia tidak bisa mengembang secara sempurna. Pada saat diperkusi dia hiperresonan. Pada saat diauskultasi kok dia enggak, bunyi nafasnya turun. Gitu. Itu pada tension pneumotoraks harus di needle thoracosintesis. Gitu. Baik. Ya. Oke. Siap. Terima kasih Pak Diki atas penjelasannya, jelas banget sih sebenarnya bagi saya. Oke teman-teman, mungkin ada yang ingin bertanya sama Pak Diki, ada yang kurang jelas atau mungkin ada yang kurang paham? Ayo teman-teman, silakan. Bagaimana untuk di soal nomor 2? Sudah jelas? Jelas Kak? Bener nih, jelas ya. Nggak ada yang nanya nih. Sedih banget nggak ada yang nanya nih. Bener sudah jelas ya? Baik, kalau sudah jelas. Baik Pak, boleh Pak. Kita lanjut soal lagi. nomor 3 ya. Nomor 3. Tenang aja teman-teman, pelan-pelan aja menjawab soalnya ya. Jangan terburu-buru. Masih banyak waktunya. Tenang aja. Silakan teman-teman 1 menit dari sekarang.
Aduh, Pak, saya baru lihat stopwatch nih, masih ada detik 18. Mereka Oke, 18 detik. sudah banyak yang menjawab jawabannya C. Saya nggak mau tertipu dengan mereka. Saya pengen mau satu Dan orang. A ya, itu ada yang jawab A tuh. Ada A juga. Oke. Saya nggak mau tertipu dari mereka semua atau mungkin ini ikut-ikutan doang. Saya pengen satu orang berikan alasannya. Kenapa jawabannya C? E juga ada. Ada juga E, Pak. Ada juga B, Pak. Ada B juga. Ada B. Ayo teman-teman coba. Saya pengen tahu nih, kenapa jawabannya bisa A, bisa B, bisa C, bisa E. Gak mungkin dong teman-teman asal jawab dong. Pasti ada penjelasannya ya. Izin Silakan. Monggo. nggak Yuk. dari Ya. soal nomor 3 ini kita bisa melihat hasil dari pengkajian JFP meningkat, lalu ada oliguria. Itu juga bisa didiagnosis hipervolemia di SDKI. Situ di objektif itu JFP meningkat, sedangkan di mayor, sedangkan di minor itu ada oliguria. Itu jawaban saya A, hipervolemia. Terima kasih. Oke. Ya. Oke, terima kasih Bang Fizam ya. Oke, ini Pak, ada lagi penjawab B, Pak. Dalam kasus ini, pasien sesak nafas berat. Oke, itu yang jawaban B. Ini jawaban C. Karena ada galop JVP meningkat dan ada sesak nafas karena oedema. Oke, siap. Terima kasih. Jawabannya. Oke. Satu lagi yang Yang E. yang E banyak tuh. Boleh dong yang E dong. Ayo nih, siapa aja nih? Tunggu E dulu Pak ya, baru kita bahas Pak ya. Ayo nih yang E nih, kenapa jawabannya E nih? Ayo, saya sembari scroll juga nih. Jawabannya ada yang E, kenapa sih? Boleh dong satu orang aja gitu, nggak usah banyak-banyak. Jawabnya E, kenapa? Nggak ada? Oke. Seperti C, tidak ada, Pak. pasiennya dengan CHF. CHF, iya. Baik. Oke. Kebanyakan Oke. saya jawabannya C semua sih, Pak. Ya. Jadi bagaimana, Pak? Boleh kita Ya, bahas, Pak? kita lanjut jawab ya. Boleh, Pak. C, karena terdapat akal Akal dingin, dingin. JP meningkat, edem, oke. Crackles, oke. Siap. Ya. Terima kasih. Ya. Baik. Silakan lanjut, Pak Diki. Mari. Untuk hipervolume, saya kasih tanda merah ya. Tanda merah mungkin untuk hipervolume adalah JVP meningkat, ya. Kemudian edema ekstremitas dan oliguri. Ya. Untuk pola nafas itu hanya frekuensi nafas saja. Ya, ini untuk pola nafas ya. Ini hipervolume. Kemudian sekarang untuk resiko, lihat resiko. Di sini datanya itu aktual banget. Ya, ini datanya semuanya abnormal. Jadi nggak mungkin kita ngangkat resiko. Ya, oke. Kemudian kita lihat untuk penurunan curah jantung. Penurunan curah jantung itu yang pertama rumusnya ya cardiac output sama dengan stroke volume kali heart rate. Jadi cardiac output itu bisa turun gara-gara stroke volumenya jelek atau heart rate-nya yang jelek. Itu. Sekarang stroke volume itu apa? Yang pertama adalah preload. Cairan yang sebelum masuk ke jantung dan sebelum dipompakan ke seluruh tubuh oleh jantung. Yang kedua adalah kontraktilitas. Kontraktilitas. Kalau kontraktilitas berarti berhubungan dengan bagaimana kontraksi jantungnya bagus apa enggak. Gitu. Yang ketiga adalah afterload. Afterload itu berarti setelah jantung. Mudahnya seperti itu, ya. Mudahnya seperti itu. Jadi, kalau preload turun, ya, stroke volume akan turun dan akhirnya cardiac output akan turun. Gitu. Termasuk kontraktilitas kalau turun, kontraktilitas jantung akan turun, stroke volume akan turun dan cardiac output otomatis akan turun. Begitu juga dengan afterload ada masalah, stroke volume akan turun, cardiac output akan turun. Seperti itu. Ini ingat ke sini. Oke, sekarang preload.
Ya, preload berarti ada masalah di cairan atau darah yang sebelum dipompakan ke seluruh tubuh. Kalau misalnya darah atau cairan nggak bisa masuk ke jantung, apa dampaknya? JPV-nya meningkat, edema ekstremitas. Data preload mendukung. 1. Kemudian kontraktilitas, ada apa-apa di jantung. Nih, galop. Kemudian satu lagi untuk preload crackles nih, ya, paru-parunya banjir karena darahnya nggak bisa masuk ke atrium kiri. Kemudian afterload, lihat afterload nih, cyanosis, CRT lebih dari 3 detik, akralnya dingin, itu data afterload. Ya, jadi pada soal ini preload bermasalah, kontraktilitas bermasalah, afterload juga bermasalah. Jadi, kalau preload turun, kontraktilitas turun, afterload turun, itu stroke volume akan turun dan secara otomatis penurunan curah jantung. Jadi, untuk membedakan hipervolume, ya, misalnya di sini ada JPV meningkat, ada edema ekstremitas, ada oliguri. Oh, itu mah hipervolume. Oke. Di sini ada cyanosis, di sini CRT-nya lebih dari 3 detik, di sini akral dingin. Oke, itu kayaknya perfusi jaringan perifer deh, tidak efektif. Tetapi lihat datanya. Kalau misalnya ada masalah di jantung, misal EKG-nya tidak normal, atau ada galop, ada murmur, ada EKG-nya misalnya atrial fibrilasi, ataupun aritmia lainnya, itu ke penurunan curah jantung. Gitu. Ya. Ingat ya, walaupun hanya cyanosis CRT lebih dari 3 detik, akral dingin misalnya, kasusnya diakibatkan karena jantung, itu penurunan curah jantung. Itu berarti bermasalah dengan afterload-nya. Terus sekarang, JVP meningkat, edema ekstremitas, kemudian crackles atau ronchi basah di semua lapang paru, udem parunya. Berarti itu ada masalah di preload. Ditambah lagi ada galop, ada murmur, EKG-nya jelek, oke, penurunan curah jantung. Tapi kalau bukan itu, kalau nggak ada galop, nggak ada murmur, nggak ada EKG-nya bagus, nggak ada masalah di jantung, angkatnya hipervolume. Gitu, untuk membedakannya. Paham? Siap. Terima kasih, Pak. Gimana teman-teman? Paham kata Pak Diki? Mantep banget sih. Paham nih, bener ya? Oke, paham. Mungkin ada yang ingin bertanya atau mungkin ada yang kurang jelas? Ayo, mungkin ada yang ingin bertanya nih sama Pak Diki? Jadi yang benar yang mana? Simpulkan sendiri. Yang benernya yang mana? Yang Coba. C. Penurunan curah jantung. Ya, penurunan curah jantung. Oke, jadi yang benar adalah yang C ya. Gamblang. Gamblang itu artinya apa ya? C ya, C. Oke. Gamblang tuh apa ya? Jelas. Jelas ya, oke. Oke, jelas ya. Jadi jawabannya C ya. Oke, mungkin teman-teman di sini ada yang kurang paham dengan penjelasan Pak Diki? Hei, lah ya. Kok jahat toh? Kok jahat nih, bener ya? Ada yang ingin bertanya, teman-teman? Oke, katanya paham banget. Gimana? Boleh kita lanjut ke nomor 4? Atau mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Lanjut. Belum, Kak. Lanjut, Itu. Kak, lanjut. Oh, belum, Kak. Ada yang apa nih? Marta belum, Kak, belum paham. Di sebelah mananya? Nah, iya Biar nih. tuntas. Iya, betul. Biar tuntas dulu nih. Di Belum, mananya? heeh. Oke. Belum paham. Iya, maksudnya belum paham. Iya, di mananya? Yang sebelah mananya yuk, nggak apa-apa. Maksudnya belum bertanya. Gimana sih, Pak? Gimana sih? Fisik. Maksudnya belum bertanya. Oh, Bapak mohon maaf belum paham mengenai preload. oh iya. Boleh Pak Ini. Diki? Silakan. Boleh dong. Preload ya? Iya, preload. Oke. Ini jantung. Ya, ada 4 ruangan, betul ya? Ya. Atrium kanan, atrium kiri, ventricle kanan, ventricle kiri. Ini ada apa? Vena cava inferior. Ini ada vena cava superior. Dari paru-paru ke sini apa? Vena pulmonalis. Ya, ke sini ada arteri pulmonalis ke paru. Ya, ke sini ke seluruh tubuh aorta. Betul? Ya. Preload itu gini. Preload itu
darah atau cairan sebelum masuk ke jantung dan sebelum dikeluarkan ke seluruh tubuh. Itu preload. Jadi sebelum melewati jantung deh mudahnya. Itu preload. Jadi kalau misalnya karena preload tadi saya bilang itu yang sebelum masuk ke jantung dan sebelum dikeluarkan dari jantung, berarti gini. Kalau misalnya si darah ini nih yang dari seluruh tubuh bagian bawah itu yang harusnya masuk diedarkan ke vena cava inferior, kemudian masuk ke atrium kanan, ternyata jantungnya bermasalah sehingga jantungnya tidak bisa menerima jumlah darah yang dari seluruh tubuh ini. Dampaknya apa? Di sini akan ada akumulasi darah dan cairan karena nggak bisa masuk ke atrium. Akumulasi di sini banyak banget nggak bisa masuk. Akhirnya apa? Tekanan hidrostatik di sini meningkat. Dampaknya apa? Cairan keluar. Cairan ke perut lah jadi asites. Kalau ke bawah edema ekstremitas kah? Gitu. Ya, kalau di bawah nih, ini bayangin kaki dan tangan. Ini bayangin perut. Jadi kalau keluar ngisi rongga perut, asites. Kalau lebih bawah lagi, keluar lagi karena nggak bisa masuk ke atrium kanan, dampaknya apa? Udem ekstremitas. Gitu. Itu inferior, vena cava inferior. Sekarang, kalau dari seluruh tubuh bagian atas, vena cava superior, ini nggak bisa masuk nih ke atrium kanan karena ininya ada masalah nih, jantungnya. Apa dampaknya? Ini nggak bisa masuk cairan di sini. Akhirnya apa? Akhirnya, di sini akan meningkat nih, di mana? Di JVP. JVP, oke, siap. Kemudian selanjutnya, ininya bermasalah nih, di sini bermasalah, ya. Kemudian cairan yang ada di sini mau masuk ke atrium kiri itu nggak bisa masuk semuanya. Jadi di sini numpuk. Ini kan kemana? Ke paru-paru. Dampaknya apa? Hidrostatik meningkat, kemudian keluarlah ke interstisial. Dampaknya apa? Di paru-parunya kerendam, udem paru, keluar cairannya. Gitu. Itu preload namanya. Gitu. Sebelum masuk ke jantung dan sebelum dipompakan ke seluruh tubuh. Oke, siap. Gimana Kak Nabila nih? Atau Ibu Nabila nih? Sudah sangat jelas ya? Jelas banget dong? Sudah paham, Pak. Alhamdulillah paham, Kak. Jelas banget. Mantap. Oke, baik kalau seperti itu. Boleh kita lanjut lagi tadi ya. Pak Diki pinter banget ya. Wah. Ya, makanya jadi dosen kan? Makanya sombong banget. Makanya jadi dosen dong. Kalau nggak pinter nggak jadi dosen, ya kan? Cukup. Baik Pak, cukup. Ya. Oke. Kalau kontraktilitas gini, kalau kontraktilitas bermasalah dengan jantungnya, ya, jantungnya kalau kontraktilitas. Kalau afterload berarti ada di sini nih. Apakah pembuluh darahnya melebar, tensinya jadi turun, atau pembuluh darahnya menyempit, tensinya jadi naik, atau ke ginjal jadi sedikit peredaran darahnya, akhirnya jadi urinnya diturun. Ke perifer, ya ke perifer karena pembuluh darahnya melebar, ini jalannya jadi lambat, akhirnya ke perifer gimana? CRT-nya jadi lebih dari 3 detik, sianosis, akral dingin, kalau ke ginjal jadi nggak ada urin atau sedikit urinnya, ke paru-paru jadi ke perut, ke intestinal, ke usus jadi peristaltik ususnya turun gitu. Ya. Paham ya? Mantap ya. Itu stroke volume, itu stroke volume. Oke. Preload, kontraktilitas, afterload. Gitu, ya. Tapi ingat, kalau cardiac output itu tidak hanya dari stroke volume, tetapi dipengaruhi oleh heart rate. Jadi kalau heart rate-nya kurang dari 60, kalau enggak heart rate-nya lebih dari 100, atau heart rate-nya irregular, atau EKG-nya ada masalah, atrial fibrilasi, atrial flutter, sinus arrest misalnya, atau yang lainnya, itu berarti masalahnya di heart rate. Dan itu mempengaruhi yang tadi, cardiac output. Siap. Baik, mantap. Oke, lanjut ya. Nih ke nomor 3 nih, 1 menit dari belum dong Pak. Jauh bener nomor 4 aja. Nomor 3 tadi udah Pak? Udah. Iya maaf.
Ya, Pak Diki terlalu pinter, saya ketinggalan jauh tapi usaha aja. Amin, amin. amin. Ada usaha, ada hasil yang akan lebih baik ya. Iya. Murid kan kencing berlari ya. Iya. Jadi bisa ngejar Oh dosen. iya betul, siap siap. Ya, Pak. Yuk. Oke, ini nomor 4 teman-teman. Boleh 1 menit kita kerjakan dari sekarang. Lulu, udah Cek. langsung jawab aja nih. Kak Virgo, atau mungkin siapa nih? Ya, kenapa jawabannya C? Duluan nih, dia duluan kan. Saya pengen tahu nih, kenapa jawabannya C? Ya, jawab C karena nadi karotis tidak teraba, langsung RJP dong. Oke, siap. Terima kasih. Saya baru juga detikin berapa detik. Udah cepet banget nih. C, Kak, karena nadi karotis tidak teraba. Oke. Tapi kalau misalkan cintaku teraba tidak nih? Apaan sih, Waduh, Bro? aduh. Pak, tapi D, ada oke. yang jawab D juga loh, Pak. Iya, kenapa jawabannya D? Oke, saya pengen tahu kenapa jawabannya D. D, E. karena ada nadi cuma C, sorry. Oh, ini ada yang jawab E juga, Pak. Ada stridor. Oke, teman-teman, boleh dong nih kasih jawabannya dong ke saya nih atau mungkin ke Pak Diki. Bisik-bisik aja ya, kenapa jawabannya D gitu. Boleh dong. C, Kak, karena Berarti pasti dari B, C, D, E ada ya, yang B, C, A D. nggak ada ya. Ya, Oke, Apa nih laku tadi nih? keras ya ini Maaf. B, C, D, E. CK karena pasien dengan golongan resusitasi harus didahulukan. Oke, terima kasih. E karena terjadi sumbatan jalan nafas stridor. Oke, ada lagi jawabannya D. Saya belum melihat sih jawabannya D. Alasannya tuh kenapa? D itu apa sih? Sesak, retraksi interkostal, sianosis. Oke. C itu pasien sudah tidak bisa diselamatkan. Oke. Karena luka bakar di wajah, otomatis AB-nya terganggu dan diatasi dahulu. Jadi jawabannya yang E. Oke, ini yang jawabannya D nih Pak. Ini udah lengkap nih. D Kak, karena sesak, retraksi interkostal, dan sianosis dan nafas juga terganggu Kak. Yang C nggak usah karena udah meninggal. Waduh. Udah meninggoy ya. Waduh agak gelap ya. Candanya gelap nih. Oke, gimana Pak? Boleh kita bahas Udah Pak? bahas? Sudah 1 menit, pas banget. Oke, boleh. Ya. Maaf nih, saya mute dulu. Ya, kita bahas satu-satu ya. Silakan Pasien Pak. A. Pasien A fraktur tibia, pucat akral dingin. Pucat akral dingin. Masalahnya adalah sirkulasi. Ya. Yang B, deformitas ekstremitas atas, jejas di kepala, GCS 12. Ini masalahnya adalah disability aja. Ya. Oke. Kemudian ini nadi karotis tidak teraba, masalah sirkulasi, pupil midriasis total, dan lebam ekstremitas. Kemungkinan pasiennya ini meninggal. Nih, tanda-tanda kematian biologis. Pupil midriasis, nadi tidak teraba, lebam ekstremitas. Ini kemungkinan pasiennya adalah lebam mayat. Ya, hitam ini. Jadi ini prioritas terakhir. Yang C. Ya. Kemudian tadi ada yang jawab D. Sesak, retraksi itu adalah masalah breathing. Sianosis, masalah sirkulasi. Jadi ini B dan C. Tadi ada yang jawab airway juga terganggu. Tidak. Ini tidak ada masalah airway. Ya, airway itu snoring, gargling, stridor, kemudian tidak ada pengembangan dada ya karena choking pasiennya atau kesedap itu airway. Jadi yang pasien D tidak ada masalah airway. Sekarang luka bakar wajah, kemudian stridor, gelisah. Ini pasiennya adalah ada masalah airway. Ya, jadi yang pertama kali harus dilakukan adalah pasien ada masalah airway dulu. Ya, kecuali kalau ini saya hapus. Boleh kalian pasang C. Tapi kalau sudah ada tanda-tanda kematian biologis, tidak. Itu sudah hitam. Jadi jawabannya adalah yang ada masalah airway dulu. Ya, jadi pasangan E. Oke, jadi adalah yang benar pasien yang E ya.
Luka bakar, wajah stridor, gelisah. Nah, kan. Ini tadi pas banget Bapak jelasin ya. Nggak tahu nih, saya ingat aja kali ya di kolom chat. Beberapa ada yang pindah jawaban sih. Oh, gitu. Oke, gimana teman-teman? Sudah sangat jelas nih nomor 4? Ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut? Ayo, saya tunggu nih. Ada yang ingin bertanya? Sangat jelas, makasih Pak. Oke. Oke. Jelas. Sip. Saya inginnya teman-teman benar-benar paham ya, jangan cuma di chat doang ya. Harus bisa paham beneran ya. Kalau ada yang kurang jelas, Oke. langsung aja ditanyakan. Ini waktunya masih lama, jadi Masih lama. tanya aja ya. Betul, jelas Pak, paham Pak. Nah, karena saya Pak, biasanya nih Pak, kenapa cepet banget? Karena beberapa teman-teman gak ada yang mau nanya nih Pak. Pak, itu Ya. yang karena inhalasi juga kan ya? Iya, trauma inhalasi. Ya. Oke, ini juga ada yang ngomong, oke paham, prinsipnya A, B, C. Ya, prinsip ABC ya, prinsip ABC ini berlaku pada pasien yang yang ada nadi karotis. Jadi gini, ketika pasien dicek responnya, kemudian responnya ada, ya kalian airway breathing sirkulasi. Atau pada pasien yang tidak ada nafas, itu airway breathing sirkulasi. Tetapi ketika pasiennya tidak ada respon nih, tidak ada respon ya, kemudian tidak ada nadi, itu CAB. Ya, jadi ini harus ditekankan ya sama kalian ya. Kapan menggunakan ABC, kapan menggunakan CAB. Itu ya. Oke, sudah sangat jelas. Kalau tidak salah, kalau respon ada AB, AC. Kalau respon minus CAB. Gimana tuh Pak? Ya, betul. Tadi sesuai yang saya sebutin. Oke, baik. Siap. Ya. Karena kalau pasiennya berespon, otomatis nadi karotisnya ada. Jadi kita cek airway, breathing, sirkulasi. Gitu. Oke. Itu uwi-kui. Namanya emang uwi-kui apa? Kui? Ada kuinya gitu ya. Saya nggak tahu juga sih. Kui lanjut. Kui lanjut. Next. Oke, nomor terakhir teman-teman, kalau bisa ditanyakan sama Pak Diki. Kalau bisa nggak paham. Pak, ayo Pak, nomor 5. Nah, loh. Soal nomor 5, 1 menit dari sekarang. Tenang teman-teman, jangan terburu-buru. Saya masih ada waktu stopwatch. Tenang aja. Saya tunggu 1 menit. Masih ada waktu 15 detik lagi teman-teman. Tenang, pelan-pelan. Oke, ada waktu 5 detik lagi. 4, 3, 2, 1. Oke, pelan-pelan ya Pak ya. Saya bacakan di atas dulu nih Pak. Ada yang jawab A, ada yang jawab D. Katanya cek nadi karotis dulu. Jawabannya A. Oke. Ada yang ngomong gini lagi Pak. Apa nih? D, karena gambaran ECG ventricle tachycardy. Ya, betul. Oke, ada lagi A, karena di hasil pengkajian terdapat unresponsive. Oke. Ada lagi yang jawab nggak tahu. Waduh, jangan nggak tahu dong. Nah, kalau nggak tahu tanya nih, jangan diem-diem doang. E, karena gambaran EKG ventricle tachycardy. Oke. C, karena VT. D, Kak, lakukan defibrilasi dan epineprin 1 mg karena EKG-nya sudah VT, Kak. Oke, terima kasih. Oke, ini VT shockable. Oke, jawabannya ada jawab D. VT, cek nadi dulu dong. Oke, iya dong. Saya juga cek dulu dong. Dik, kalau ingat-ingat algoritma semoga benar. Kalau salah gimana nih? Ya kan? Ada juga yang jawab A nih, Pak.
Karena gambaran di monitor itu menunjukkan ventricle tachycardy. Jadi cek nadi karotis dulu. Oke, ada lagi yang ingin memberikan alasan? Sudah banyak nih ya. Oke, kita langsung bahas saja. Sudah mulai banyak. Betul, ini namanya adalah ventricle tachycardy. Ini lihat ya. Kalau misalnya tindakan selanjutnya, ya kalian harus pahami tindak evaluasi terakhirnya apa yang disoal atau alur ceritanya gimana. Pertama, ini alur ceritanya adalah pasien tidak sadar itu dibawa ke UGD. Kemudian dicek respon, tidak ada respon. Cek nadi, nggak ada nadi. Kemudian perawat langsung melakukan RJP nih. Kemudian setelah RJP 2 menit atau 5 siklus dievaluasi lah. Ternyata kok gambaran EKG-nya ventricle tachycardy gitu. Harus diapain nih setelah ventricle tachycardy ditemukan pada gambaran EKG pasien gitu kan ceritanya. Nah, kalau ventricle tachycardy itu ingat tidak semua ventricle tachycardy itu tidak ada nadi. Ada ventricle tachycardy yang ada nadi dan itu tidak boleh di RJP. Ada yang ventricle tanpa nadi, itu harus di RJP, harus di defibrilasi 360 joule. Ada ventricle tachycardy, nadinya juga ada. Cek tekanan darah. Kalau tekanan darahnya kurang dari 90, kardioversi. Gitu. Nah, sekarang untuk menentukan apakah dia VT-nya ada nadi apa enggak nih? Harus diapain dulu? Harus cek nadi karotis dulu. Kalau tidak ada, baru kita lakukan RJP sambil nunggu defib-nya ada. Gitu. Ya. Jadi nih, selama 2 menit, ini 2 menit nih, ditemukan di sini adalah VT. Setelah ditemukan VT, apa yang dilakukan? Cek nadi di sini, di detik pertama. Setelah cek nadi, kalau nadinya tidak ada, ini RJP, sambil melakukan persiapan defib. Kalau defib sudah siap, ya berikan secepatnya. Ketika sudah diberikan, RJP lanjutkan sampai selesai 2 menit. Gitu. Tapi ketika di RJP dan di defib dan di RJP lagi, itu pada pasien VT yang tidak ada nadi. Kalau misalnya pasiennya VT, tapi ada nadi, itu haram hukumnya di RJP. Haram hukumnya di defib 360 joule, bisa mati pasiennya. Oke, gitu. Oke, ada yang kurang paham atau mungkin ada yang kurang jelas? Tadi dia ngomong apa di VT tanpa nadi, PA. Ya. Wah, kalau ditemukannya VF, gini VF, ventricle fibrilasi, itu nggak usah cek nadi, langsung aja RJP, langsung siapkan defib. Kalau defib sudah siap, berikan defib, defib beres, RJP lanjut sampai selesai 2 menit. Itu kalau VF. Itu kalau VT harus cek nadi dulu, karena yang boleh di RJP dan boleh diberikan defib itu hanya VT tanpa nadi saja. Jadi pastikan dulu bahwa VT-nya ada nadi apa enggak gitu. Pak, ini ada yang ngomong gini, Pak. Mohon diulang, Pak, belum paham. Yang mana nih yang diulangnya ya? Yang mana nih? Ini kata Kak Hans nih, Pak. Terus ada yang nanya, Pak. Yang Terus, belum ini, yang apa? bagian ini Pak, setelah dicek kondisi PT-nya ini, bagaimana menentukan tepat nadi dengan yang nadi tadi Pak, itu aja. Oke, ini ya. Nih, misal ya. Disimak ya teman-teman ya, disimak ya. Ini apa namanya? Ini perjalanan 2 menit ya. Ini perjalanan 2 menit. Oke. Di 0 detik ini ditemukan pasiennya VT. Ada 2 jalur ya VT. Nah, di sini kan harus cek nadi tuh. Ya, harus cek nadi. Sekarang kita belajar dulu kalau nadinya tidak ada. Tidak ada nadi nih. Ditemukan VT, langsung cek nadi. Ketika nadinya tidak ada, pakai jalur yang ini. Jalurnya gimana? RJP. RJP, satu orang nyiapin apa? Satu orang nyiapin defib. Jadi di sini RJP dulu nih. Ketika sudah siap defibnya, berikan defib di sini.
Kemudian selanjutnya ketika defib sudah selesai, RJP sampai 2 menit. Itu pada pasien yang tidak ada nadi. Oke, tetapi sekarang pada pasien yang ada nadi itu gimana? Gini, ini VT, kemudian kita cek nadi. Ternyata di sini ada nadi. Ada nadi. Ya. Kemudian kalau misalnya ada nadi, otomatis kan nafas. Ya. Cek nafas. Nafas ada. Oke, nafas ada. Kemudian cek tekanan darah. Cek tekanan darah. Nah, kalau cek tekanan darah, lihat sistoliknya lebih dari 90 atau sistoliknya lebih kurang dari 90. Kalau lebih dari 90, itu tinggal observasi aja tanda-tanda vital. Kalau kurang dari 90, berikan apa? Kardioversi. Gitu. Paham? Oke, ada yang paham? Ya, Mau silakan. gini Pak, tadi kan terkait dengan yang tidak ada nadi kan Bapak bilang tadi sebelum dikasih defibrillator itu ada RJP ya Pak ya. Itu RJP-nya berapa kali? Dan setelah dikasih defibrillator itu RJP-nya berapa kali juga? Apakah di 30 kali? Terima kasih. Oke. Jadi gini, intinya VT itu gini. VT itu kan gambaran EKG-nya gini. Salah. VT itu gini, gambaran EKG-nya. Ini ada nadi nggak sih? Ada sebenarnya, tapi dia lebih dari 150. Ya, terus diapain? Ini harusnya didiemin dulu. Ya, lihat nih, bayangin aja tekanan frekuensi nadinya lebih dari 150. Cepet banget tuh ngegeter tuh jantung. Jadi harus diapain? Sebenarnya tindakannya adalah defib. Kenapa? Karena defib itu membuat jantungnya berhenti sejenak. Supaya apa? Supaya nggak ngegetar, dibikin berhenti dulu. Itu sebenarnya tujuannya defib itu. Tetapi defib itu perlu apa? Perlu ngisi daya 360 joule. Itu beberapa detik. Perlu ngolesi gel. Gitu. Terus kemudian perlu semuanya clear, tidak ada yang nempel dengan pasien. Itu waktunya cukup lama, beberapa detik. Makanya sebelum defib siap itu RJP dulu. Kemudian dikasih defib yang bikin pasiennya asistol sementara, berhenti jantungnya sementara oleh defib. Kemudian diatur ulang dengan RJP. Gitu. Kemudian berapa? Kalau misalnya RJP di sini sebelum defib, itu pokoknya RJP dilakukan sampai defibnya siap. Siap. Ya, terus selanjutnya gimana? Ya terus aja RJP. Balik lagi ke 30/2, 30/2, 30/2, 30/2. Sampai nantinya ada perawat bagian ini, timekeeper, stop 2 menit. Gitu. Ya. Selesai semuanya, 2 menit cek rhythm. Gitu. Oke, paham? Oke. Kalau ini ada di UKOM, kalau ini ada di UKOM, kalau ini tidak ada di UKOM. Ya. Untuk yang aritmia jantung tuh nggak ada di UKOM. Yang ada di UKOM yang sebelah sini. Ventricle tachycardy tanpa nadi. Itu tadi siapa yang nanya ya? Tadi Pak Hans nanya ya, katanya paham Pak. Itu Oke. ya Pak Hans ya. Pak, tapi ini ada yang ngomong Pak, tolong jelasin pemberian amiodaron dan adrenalin Pak, belum paham. Baru banget dia ngomong. Oke. Siap. Tapi ada juga nih Pak, yang agak panjang nih Pak. Oke, satu-satu dulu ya. Ya, satu-satu dulu ya. Ini saya tanya dulu, ini sudah di capture atau ini di record kan nanti dikasih ya? Nanti saya kasih Pak recordnya Pak. Oke. Pasti. Sekarang amiodaron. Ya, boleh Pak. Amiodaron itu hanya untuk VT tanpa nadi dan VF. Ya, jadi kalau ada pasien VT tanpa nadi dan VF, yang pertama adalah RJP, kemudian defib 360 joule plus 1 epinefrin. Kemudian selesai 2 menit. Kemudian 2 menit yang pertama masih VT tanpa nadi dan VF. Gitu. Terus diapain lagi? Ya selama 2 menit itu adalah RJP, defib,
dan amiodaron 300 mg. Selesai 2 menit. Ini 2 menit. Di sini 2 menit. Di sini masih VT tanpa nadi dan VF. Kemudian selama 2 menit diapain? RJP, defib, balik lagi ke epinefrin 1 mg. Setelah semuanya selesai 2 menit di sini, 2 menit lagi, ternyata masih VT tanpa nadi dan VF. Kemudian diapain? RJP, defib, amiodaron 150 mg. Kemudian selesai 2 menit, dievaluasi lagi. Ternyata masih VT tanpa nadi dan VF atau VF. Diapain lagi tuh? 2 menit lagi RJP, kemudian defib, kemudian epinefrin 1 mg. Terus kemudian 2 menit lagi dievaluasi. Masih VT tanpa nadi dan VF. Diapain lagi? Nah, di sini RJP, defib, tadi terakhirnya epinefrin 1 mg. Berarti di sini tidak pakai obat. Kosong obatnya. Kemudian cek lagi 2 menit, masih aja VT tanpa nadi dan VF. Apa yang dilakukan? RJP, defib, epinefrin 1 mg. Jadi kesananya adalah epinefrin kosong, epinefrin kosong, epinefrin kosong. Jadi amiodaron hanya 2 kali, 300 dan 150. Paham? Tadi yang bertanya paham? Kak Yuni atau Ibu Yuni Haryani, paham? Oke, paham. Oke. Siap. Defib di situ. Sekarang ada pertanyaan, defib itu selalu 360 joule nggak sih? Enggak selalu. Oke. Ya, tidak selalu. Karena tergantung dari mesin defibnya. Mesin defib itu ada 2. Ada monofasi. Berarti kalau mono berarti cuma sekali. Ketika kita pijit, listrik itu hanya nyambernya sekali gitu loh. Ya, misalnya ini jantung, ya. Jadi nyamber itu cuma sekali, 360 joule gitu. Ke semua jantung gitu. Yang kedua adalah bipasik. Bipasik itu gini. Ini jantung, defib, 1, 2 kali. Makanya bukan 360 joule kalau bipasik. Mulainya dari berapa? Dari 150. Ya. Sampai 200 joule. Gitu. Ya, tergantung dari mesinnya. Ya. Oke. Terus kemudian masih ada waktu ya. Masih Pak, tenang aja. Izin tanya nomor 1. Tadi dijelaskan apabila siklus pertama dada mengembang, siklus kedua tidak usah airway. Tapi ketika kita melakukan ventilasi, kan juga head tilt chin lip kan? Iya, betul. Bukan head tilt chin lip sebenarnya. Ekstensi. Ya, diekstensikan kepalanya, bukan hiperekstensi. Teknik C dan E. Gitu. Kecuali pada pasien yang trauma servikal. Ya. Oke. Tapi ketika kita melakukan ventilasi, kan juga head tilt chin lip, ya Pak, yang termasuk pembukaan jalan nafas atau airway itu yang seperti apa? Ya dibuka mulutnya. Dibuka mulutnya. Takutnya apa? Takutnya, gini ya, jalan nafas itu dari mulut sampai ke trakea, ya sampai ke laring gitu. Kalau ekstensi atau pasiennya head tilt chin lip, nasi ininya itu lurus, bagus lurus. Itu. Tapi kalau di sini lurus, bagus, tetapi di mulutnya banyak darah. Masuk nggak tuh? Walaupun udah lurus, nggak akan. Jadi makanya itu harus lakukan patensi jalan nafasnya harus dibenerin. Bukan hanya head tilt chin lip,
Kemudian kita lihat di dalamnya ada apa. Gimana, Vita? Gimana nih Kak Vita? Sudah jelas penjelasannya? Ayo Kak Vita masih ada? Tanya doang nih. Ah, nggak dijawab. Kalau tidak ada amidaron, nggak ada. Berarti Oke, kalau nggak ada amidaron itu kesalahan perawat. Kenapa? Oke. Karena perawat tidak mempersiapkan alat, tidak mengecek setiap shift atau setiap selesai melakukan pertolongan pada pasien yang henti jantung, tidak mengecek troli emergency. Troli emergency itu harus sistemnya checklist per shift. Ya, kalau mau operan ke pagi ke siang itu lihat checklistnya lengkap nggak? Amiodaron ada berapa, epinefrin ada berapa, cairan infus di troli ada berapa, aboket ada berapa, laringoskop sudah di sterilin apa belum? Nah itu setiap shift atau setiap selesai melakukan pertolongan. Oke. Gitu. Siap. Terkadang stok DRS yang susah Pak, katanya gitu. Kalau di puskesmas ya gimana Pak? Itu urusannya manajemen. Ya. Kalau kita kan bicaranya adalah guideline-nya seperti apa. Ya, guideline-nya ya. Ya kalau nggak ada berarti kosong dulu. Nggak usah dikasih aja RJP dan Defib aja. Nanti 2 menit atau 3 menit selanjutnya epinefrin 1 mg. Oke. Tapi ini yang nanya Pak, kalau di puskesmas tidak ada amidaron Pak, lidokain itu apa? Nah, kalau di puskesmas itu kan tidak dianjurkan untuk pertolongan ACLS. Ya, itu kan advance cardiac life support, harus dirujuk dong gitu. Kalau nggak ada ya kayak gitu. Oke, ini Pak kalau gelombang P, maaf ya Pak, kalau gelombang P mendahului QRS dan kompleks QRS normal dan irama irreguler, kira-kira interpretasi EKG gimana Pak? Apakah sinus takikardi ataukah atrial takikardi? Ini pasti dari soal TO. Ini anak saya di Unjani bukan ya? Soalnya kemarin juga ada yang nanya ini. Halo Maria dari mana ya? Saya pengen tahu nih, Ibu atau Kak nih? Oke, gini ya. Saya juga masih bingung nih ya, masih bingung dengan soal ini karena gini bahasanya. Ini gambaran EKG yang normal. P selalu diikuti dengan QRS. Ini ya. Goreng. Jelek. P QRS. P QRS-T. Gini kan, P mendahului QRS. Gimana emang P itu kan sebelum QRS gitu. Maksudnya seperti itu. Kemudian lihat kalau untuk menentukan apakah sinus takikardi atau enggak. Kalau yang namanya sinus itu P, QRS itu lengkap. Selalu P, setelah P selalu QRS. Kemudian diikuti dengan T, kemudian balik lagi ke P, QR, lengkap gitu. PQRS-nya lengkap. Tetapi antara R ke R itu jaraknya dekat. Ya. Atau ini kan untuk melihat heart rate-nya. Jadi heart rate-nya kalau dekat berarti lebih dari 100. Ini yang namanya sinus takikardi. Takikardi heart rate-nya lebih dari 100, sinusnya kenapa dibilang sinus? Karena lengkap PQRS. Gitu. Ya, kemudian kalau iramanya irreguler itu bukan sinus takikardi. Misal kalau yang reguler itu gini. Q R S T. Kemudian jaraknya itu sama. Nah, ini R ke R sama. Di sini juga R ke R di sini sama juga gitu loh. Ini ke sini ke R juga sama. Itu reguler. Kalau yang irreguler ini misalnya cuma berapa kotak kecil. Misalnya ini 4 kotak besar, ini 2 kotak besar. Di sini balik lagi ke 4, di sini balik lagi 2, terus di sini 3. Jadi nggak sama R ke R-nya. Itu irreguler. Gitu. Ya, jadi kalau irreguler berarti sinus apa tuh? Aritmia. Karena dia tidak sama. Oke. Gitu.
Gimana? Kak Maria, itu Ibu Maria sudah jelas? Ini ada nggak sih kalau nggak salah di blueprint itu tuh nggak ada deh. Di blueprint nurse atau blueprint uji kom yang D3 itu nggak ada sih. Kalau Nggak ada ya. Mm-mm. Oke, baik kalau tidak ada. Siap. Interpretasi EKG itu untuk interpretasi yang mengancam nyawa, tapi nggak tahu juga ya. Kalau saya baca sih gitu. Gitu, nak ya Bu Maria. Mantap sekali ya penjelasannya nih Pak Diki. Waduh, sudah sangat jelas, panjang, mantap pula. Kalau atrial takikardi, namanya atrial berarti kalau atrial berarti sumbernya dari mana? Sumbernya dari atrium. Atrium itu digambarkan dengan apa? Digambarkan dengan gelombang P. Berarti P-nya ada masalah. Kalau P-nya normal gitu, ya berarti bukan atrial fibrillasi, atrial takikardi, enggak. Gitu. Kalau ada masalah di atrial, pasti P-nya jelek. P-nya gini, gitu. Atau P-nya seperti gergaji, gitu. Atau P-nya justru kecil, atau P-nya memanjang, kekinya panjang, gitu. Blok namanya misalnya. Gitu. Ini mah blok ya, hantaran. Gitu. Yang ini ya, yang atrial tuh. Gitu. Kalau junctional itu, aduh ini mah atrial, ini ya nggak akan ada di blueprint ya. Kalau junctional itu bukan sumbernya bukan dari atrium, jadi dia nggak ada gelombang P, ya hanya ada QRS aja. Terus lebar-lebar gitu, junctional. Gitu. Nah ini junctional nih. Nah, nggak akan ada gelombang P, karena junctional itu bukan dari atrium sumbernya di bawah. Ya, jadi makanya nggak ada gelombang P, karena gelombang P itu untuk menandakan bahwa sumber listriknya dari AV node. Dari SA node, sorry. Ya. Siap, siap. Nah, gitulah pokoknya kalau ngomongin aritmia jantung mah ya banyak banget. Ada atrial, ada junctional, ada ventricle, ada gangguan hantaran, gangguan pembentukan, banyak. Ya. Oke, ada lagi nggak? Ini nih Mas MCO, Mas Gibran, masih Iya, ada gimana? waktu nggak? Masih boleh. Boleh japri nggak Pak buat belajar baca EKG? Iya. Oke, ini nih yang ada di blueprint ya, saya jawabnya yang ada di blueprint ya, karena ini Ya. fokusnya kan untuk UKOM ya. Membedakan katanya yang jejas itu ada apa aja. Nih ya yang jejas ya. Ya Saya boleh stop Pak. dulu ya. Saya stop share dulu. Saya buka dulu PowerPoint yang ada penjelasan itu. Saya buka dulu PowerPoint-nya, sabar pemirsa ya. Jangan ngamuk, sabar. Belajar baca hati gimana? Oh, belajar baca EKG. Sorry, maaf. ECG ya, maaf saya salah. Nah, boleh, ayo lah. Bisa Nih, belajar ini untuk membedakan. Iya, Pak. Pak, ada materi EKG, VT, dan lain nggak dikasih tindakan apa? Boleh lihat atau boleh PowerPoint saya? Nanti dikasih. Tenang aja, ini idola saya, ini idola kita semua ini Pak Diki ya. Nih, jelas nggak? Jelas. Jelas banget ya. Nih, trauma dada ya, trauma dada. Untuk membedakannya apa? Gini, yang keluar itu tension pneumotoraks, open pneumotoraks, hemotoraks, tamponade jantung, flail chest. Kalau yang namanya pneumotoraks berarti udara di dalamnya. Pneumotoraks udara, hemo darah gitu. Ya, itu bedanya. Kemudian 5 ini mau tension sampai flail chest itu semuanya ada jejas di dada, ada semuanya, kelima-limanya ada. Ada sesak nafas nggak? Dyspnea ada, RR meningkat ada nggak? Ada.
Penggunaan otot bantu nafas ada nggak? Ada. Retraksi dada ada. PCH ada? Nggak ada. Jejas di dada ada. Tetapi apa yang membedakan dari kelima ini? Yang pertama, tension pneumotoraks. Silakan capture. Yang paling muncul itu Capture, adalah teman-teman ya. deviasi trakea dan JVV meningkat. Itu ciri khas dari tension pneumotoraks. Kalau mau ditambahin, nih, pengembangan dada tidak simetris. Hiperresonan pada saat diperkusi. Kenapa? Karena nih udara di dalamnya. Gitu. Sekarang open pneumotoraks. Apa bedanya? Kalau open, namanya juga open. Kata kuncinya pasti ada luka terbuka. Ya, ada luka terbuka. Sisanya ke sini sama. Ya. Oke, kalau hemotoraks, karena bukan udara, tetapi darah, makanya di situ tanda-tanda perdarahan. Apa dong? Tanda-tanda shock. Apa saja tanda-tanda shock? Tekanan darah turun, nadi meningkat, sianosis, akral dingin, CRT lebih dari 3 detik. Kemudian perkusinya redup. Karena apa? Karena di dalamnya darah, bukan udara. Kalau udara hiperresonan. Gitu. Ya. Kemudian tamponade jantung. Kalau tamponade jantung, trias back. Tekanan darah turun, JVP meningkat, suara jantung menurun atau menjauh tidak terdengar. Nih, JVP meningkat hampir sama dengan tension pneumotoraks. Tetapi lihat, disertai dengan tekanan darah turun nggak? Disertai dengan suara jantung menurun nggak? Tekanan darah turun dan JVP meningkat, dua ini mungkin saja terjadi pada tension pneumotoraks. Ya, mungkin saja terjadi pada tension pneumotoraks. Tetapi kalau suara jantung menurun atau menjauh atau mengecil tidak terdengar, itu tidak terjadi pada tension pneumotoraks. Itu perbedaannya. Kalau flail chest itu nafas paradoksal. Harus diapain nih? Tension pneumotoraks, needle thoracocentesis ICS 2 untuk yang sakit pada pasien pediatrik. Tapi kalau pasien dewasa itu di 3 sampai 4. 4 sampai 5. ICS 4 sampai 5. Kalau open pneumotoraks, kasa 3 sisi. Kalau hemotoraks, needle thoracocentesis ICS 5 sampai 6. Ya. Tamponade jantung, perikardiosintesis. Flail chest. Flail chest itu ini yang lama, yang terbaru adalah yang pertama yang tadi. Berikan terapi oksigen konsentrasi tinggi. Yang kedua, berikan ventilasi yang meningkatkan ventilasi. Itu dengan pemberian salah satunya analgetik. Kenapa? Karena pasien kalau mengembang dadanya secara lebar, dia akan tergores dengan patahan tulang, iga, jadi akan nyeri. Jadi yang nomor 2-nya adalah maksimalkan ventilasi, salah satunya pemberian analgetik. Gitu. Itu bedanya. Gimana? Bisa diterima? Bisa diterima, teman-teman. Sangat bisa diterima, Pak. Udah gitu banyak yang minta, Pak, PPT-nya di-share ya, Pak. PPT di-share ya, Pak. Tolong di-share Udah ya. 2 dong yang tadi ya, VTPF. Kemudian PPT ini, bolehlah. Bolehlah ya. Insya Allah. Baru paham bisa diterima, Pak. Mantap. Oke, baik. Terima kasih, Pak Diki. Berkah, Pak, ilmunya. Amin. Berkah untuk kita semua ya. Amin. Ada lagi? Makasih, Pak. Semoga berkah. Nih caps lock nih, Pak. Udah auto. Amin. Auto caps lock. Amin. Lumayan paham. Pakai nangis segala, gila. Iya. Terhura sepertinya ya. Terhura. Baik banget, Pak Diki. Terima kasih. Oke, amin. Siap. Terima kasih, Pak Diki. Ya. Atas ilmunya. Oke, terima kasih. Siap. Bersyukur sekali, Pak Diki. Sudahlah, teman-teman ya. Oke, mungkin terima kasih Pak Diki atas 5 soalnya dan penjelasan materinya. Ini mantep banget, Pak. Keren banget. AFK mabar demi lihat penjelasan Pak Diki. Iya, kita lagi bimbingan, jangan mabar. Tidak boleh. Ikut dong, 1 orang 1 Zoom. Gimana nih, bocor nih. Aduh. Pindah kampus. Pindah ke kampus. Ya, boleh. Boleh, nanti saya pindah PP lah, Jember Cimahi. Mohon maaf nih, Pak. Jauh juga nih ya.
Oke, baik, terima kasih Pak Diki atas 5 Yuk. soalnya tadi juga banyak banget materinya ya. Intinya jelas banget kami semua bisa menerima ini semua. Pak pindah ke Semarang. Waduh, ntar dulu deh itu mah ya. Jauh banget. Oke, sudah. Sudah baik kalau seperti itu Pak Diki. Terima kasih kalau misalkan kami berdua ya, saya dan Pak Diki ada salah-salah kata, teman-teman mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, dah teman-teman.